Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya diberi kesehatan selalu ya bre ya. Nah, udah lama ya kita nggak upload video karena memang kerjaan kita lagi banyak banget bre. Karena akhir tahun jadi pada ngejar deadline bre ya, buat ngabisin anggaran mungkin. Makanya kita jarang banget bikin video bre ya. Sorry. Nah, sebagai permintaan maaf gua kali ini kita akan bikin video tentang gimana sih beberapa tahapan proses pembuatan box life jacket. Nah, buat yang belum tahu, fungsi box life jacket adalah untuk menyimpan pelampung untuk memberikan daya apung yang cukup sehingga pemakainya ini dapat mengapung di air ya bre ya. Fungsi dari life jacketnya sendiri. Ya meskipun si penggunanya ini nggak bisa berenang. Life jacket juga ini sebenarnya biasa disebut dengan life vest atau jaket pelampung. Nah, life jacket merupakan salah satu alat keselamatan yang wajib digunakan di situasi darurat, kayak saat di kapal berlayar. Nah, life jacket juga digunakan untuk olahraga air, kayak bermain ski atau berselancar. Nah, ini salah satu hal yang penting dan utama kalau kita lagi main di air ya bre ya. Apalagi buat beberapa orang yang memang nggak bisa berenang. Kayaknya mungkin itu aja basa-basinya, kita langsung aja simak videonya untuk mengurangi durasi juga bre ya. Langsung aja. Nah, kali ini kita tuh karena pesenannya sedikit, jadi kita kayak biasa kita nggak bisa bikin molding karena memang pesenannya sedikit, kurang lebih 2 atau 3. Jadi kita pakai cara manual ya bre ya. Kita bikin plat, kita ukur sesuai dimensinya, panjang, lebar, samping, kiri, kanan, sama tutupnya. Nah, cuman karena permintaan si customer ini pengen finishingnya itu halus, maka kita harus puter otak lagi gimana caranya. Bikinnya manual, cuman hasilnya luar dalam itu tetap licin, tetap bagus. Nah, akhirnya kita ada pakai salah satu cara yang kayaknya itu emang belum gua lihat ya bre ya. Selama ini sejauh yang gue tahu sih memang belum ada dipakai sama beberapa tempat. Nah, jadi ini langsung gue spill aja nih triknya untuk proyek kita kali ini. Langsung aja kita simak videonya. Nah, jadi beberapa lembaran plat itu disusun, disambung sampai kotak. Ya, ini harusnya untuk basic manner di fiberglass sih udah pada bisa semua ya harusnya. Jadi gue nggak perlu bahas di video kali ini. Nah, jadi di setiap platnya, setelah platnya jadi itu kayak biasa kita kasih mat, terus kita olesin jerpot. Nah, setelah itu plastik film ini biasa bisa ditemukan di toko-toko bangunan, toko kimia sih harusnya ada plastik film. Pastiin plastiknya ini lebih gede daripada dimensinya. Kenapa ya? Biar samping-sampingnya itu nggak kepotong. Setelah itu haluskin atau ratain pakai busa atau alat yang bisa buat ngeratain. Kayak sendal juga bagus dipotong-potong buat ngeratain permukaannya. Ini bagian yang menurut gua tuh agak susah ya, agak ribet karena harus ngeratain. Apalagi kalau dimensinya makin gede, udah pasti tuh gua rasa bergelombangnya makin kelihatan mudah, kelihatan ngebantu kerjaan. Cuman kalau memang bukan di bidangnya tuh agak hasilnya jelek juga. Nah, setelah kering, angkat plastiknya dan udah jadi halus. Nah, lakuin ini di setiap sisinya bre ya, baik luar, dalam, tutup, atas, bawah, semuanya kita halusin. Ini nih memang butuh ketelitian yang cukup tinggi menurut gua, karena di setiap sisi-sisinya, apalagi di bagian dalam tuh memang agak susah. Satu karena memang ruangnya yang terbilang cukup kecil di dalam, karena namanya box life jacket kan ya kotaknya memang nggak terlalu gede. Apalagi di dalam itu kan udah disusun, jadi bener-bener nggak boleh ada kesalahan. Nah, kalau buat plat di luar itu mungkin masih bisa dipotong, cuman kalau di dalam kan nggak bisa. Makanya harus lebih bener-bener rapi bre ya. Pastiin itu bener-bener rapi. Nah, lakuin ini di semua sisi dan semua produknya, ketiga barangnya tadi ya. Dan yang pasti bagian luar harus lebih bener-bener diperhatiin, karena ya namanya di luar kadang kita ngelihat covernya dulu kan. Kalau covernya oke, pasti mereka mikir juga dalamnya oke gitu kan. Tapi ya dalamnya tetap harus kita jaga juga kualitasnya. Nah, setelah udah sama kayak sebelumnya, kita pakai plastik film juga buat ngeratain
setelah jar kotan yang terakhir. Baik lagi, gua ingetin, ini tuh bener-bener harus detail, bener-bener harus rapi. Karena apa? Sedikit bergelombang aja itu hasilnya bener-bener bergelombang, kelihatan banget. Makanya trik ini bisa dilakuin atau bisa kalian coba. Siapa tahu kalian memang bakat ya buat ngeratain ini. Nah setelah udah ya diangkat kayak biasa. Lakuin ini ke semua barangnya. Satu tips lagi dari gua, kalau di bagian sisi-sisinya itu, di bagian sisi-sisinya ketika kita baru buka itu kan masih kayak anget-anget gitu bre ya, masih hangat-hangat, masih enak banget itu kita bisa motongnya sebenarnya bisa tanpa gerinda, jadi lebih halus. Cuman ya ini memang agak beresiko, karena kalau potongan kalian jelek nggak bisa diulang 2 kali. Maksudnya kalau gerinda kan bisa sedikit-sedikit ya, kalau ini tuh agak maksa. Nah cuman kalau kalian bisa pakai cutter itu hasilnya malah lebih bagus daripada gerinda karena langsung halus. Nah ini langsung kita coba, karena dia masih empuk itu bisa pakai cutter, masih empuk gitu soalnya, belum bener-bener keras. Nah kalau udah keras, udah bener-bener kering ya nggak bisa, tetap harus pakai gerinda ya. Nah bagian atasnya juga di ketebalannya itu juga kita lakuin hal yang sama juga, karena bener-bener di setiap sisinya, di setiap sudutnya itu si customernya pesen harus halus, harus clean, tapi pesen barangnya kuantitinya kecil banget. Nah ini yang kadang kita tuh agak sedih, agak susah, agak bingung. Cuman kerjaan, terus takut ngecewain customer juga ya bre ya. Makanya kita harus bener-bener cari cara gimana ya caranya bisa produksi barang yang sedikit ini cuman tetap halus, kualitasnya tetap oke, cuman nggak terlalu memberatkan customer juga, jadi nggak terlalu mahal juga. Karena kalau pesennya aja cuman 2 atau 3 barang terus kita bikin molding kan dia bisa bayar sampai 3 atau 4 kali kan, kasihan juga sih customernya. Dan ya kerjaan kita makin dikit juga sih yang pasti. Setelah kering ya kita ratain setiap sisi-sisinya. Nah buat di setiap sudut-sudutnya itu kan memang sulit banget buat menjangkau ya bre ya. Buat menjangkau si lapisan tadi itu tuh agak sulit untuk di sudut-sudutnya. Makanya untuk sentuhan akhirnya kita tetap pakai dempul, cuman dempulnya dari resin ya, resin sama talek. Kita kasih pigmen juga warna merah, jadi sama warna dasarnya sama warna barang jadinya itu nggak terlalu jauh. Dan in the end setelah kita dempul sama kayak dempul pada umumnya, cuman kalau resin ini jauh berkali-kali lipat lebih keras daripada dempul biasa. Makanya jarang banget ada yang mau ngerjain sedetail ini pakai dempul resin, karena bener-bener keras buat diamplas bre, bener-bener keras, bener-bener butuh ketelitian, bener-bener butuh ekstra hati-hati. Nah setelah didempul, karena orangnya masih kayak waduh belum terlalu puas sama hasilnya nih, masih bener-bener pengen yang lebih kinclong, akhirnya kita clear ya bre ya, biar lebih kinclong. Jadi ini permintaan customernya maunya di clear. Nah setelah semuanya di clear, semua barangnya di clear, terus tutupnya udah dirakit, kita masuk ke proses pemberian merek. Pemberian merek ini menurut gue juga agak tricky ya, karena satu kita mau bikin mal yang bener-bener presisi itu juga bingung. Satu dia nggak mau pakai stiker, maunya cat. Tapi kalau kita bikin mal yang bagus, cuman ini buat sekali pakai, jadi sayang banget kebuang. Akhirnya kita bikin dari kertas, kita print, kita potong sesuai hurufnya, baru kita semprot pakai pilox. Karena ini permintaan customernya maunya kayak gini. Sebenarnya pakai cutting juga bagus, cuman mungkin karena takut kalau kena air rusak jadinya kayak gitu. Nah ini buat hasil akhirnya, ketiga barangnya box life jacket tanpa molding, cuman hasilnya bener-bener halus. Nah buat yang minat barang kayak gini, kita juga bisa kok bikin. Kita bisa bikin satuan kayak yang udah kalian lihat, kita bisa bikin satuan. Terus untuk barang-barang custom lainnya kita juga bisa biasa ngerjain. Kita ada ngerjain beberapa merek-merek yang lumayan terkenal, itu kita bisa juga satuan kok, jadi kalian nggak usah khawatir. Buat harga gua rasa kita masih bisa dibilang bersaing. Nah kayaknya segitu aja dulu bre buat video kali ini. Nggak terlalu panjang memang, cuman kita akan tetap usahakan sesering mungkin buat upload video panjang untuk share
trik-trik lainnya nih, trik-trik gimana sih teknik-teknik fiberglass ini. Ya memang kita juga masih pemula ya, kita masih sama-sama belajar. Mungkin dibanding senior-senior yang udah ada, mungkin ilmu kita masih belum sampai kayak mereka. Cuman ya memang kemampuan kita masih kayak gini, kita mau sharing. Siapa tahu memang ada teman-teman di luar nih yang memang pengen belajar juga seputar fiberglass, atau bahkan tertarik juga pengen bikin produk dari fiberglass. Itu bisa banget hubungin kita. Nanti gua cantumin linknya, nomornya di bawah ini. Gua tampilin juga deh di video. Siapa tahu ada yang males juga buat ngeklik linknya. Oke, segitu dulu aja buat video kali ini, bre. Semoga semuanya tetap sehat, semuanya lancar, usahanya masing-masing diberkati oleh Tuhan. Dan buat yang merayakan selamat Natal dan Tahun Baru ya, kami Terampil Fiberglass mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga di tahun 2025 semua usahanya pada bisa lebih lancar, Terampil Fiberglass juga bisa lebih maju, bisa lebih banyak lagi sharing-sharing ilmu seputar fiberglass atau bahkan hal lain. Itu juga nggak menutup kemungkinan. Dan buat teman-teman yang ada di sana, sekali lagi selamat Natal dan Tahun Baru. Oke, thank you. Adios.